Shalom Bapak Ibu Jemaat sekalian. Puji nama Tuhan, kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah raya pada pagi hari ini. Saya percaya begitu banyak penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan yang boleh kita rasakan. Biarlah pada pagi hari ini kita mau datang, kita mau menyembah Tuhan, kita mempersiapkan hati kita. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Aku milik-Mu, ku berserah kepadamu. Seluruh hidupku Kau genggam dalam tangan-Mu. Ini hatiku, ini hati kami Tuhan, hanya
berlimpah rasa ucapan syukur kami Tuhan kepadamu. Kami bersyukur memiliki Allah seperti-Mu Tuhan, Allah yang tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini kami memuji, kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Kita mau memuji nama Tuhan, kita mau tinggikan nama Yesus. Haleluya. Seindahnya pelangi, seterangnya mentari, seterangnya mentari. Namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang, walau badai menghadang, dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu Tuhan, nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Seindahnya pelangi, seterangnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang, walau badai menghadang, dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu Tuhan, nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu, nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Baik, Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala sejenak, kita mau berdoa. Bapa di surga, pada hari ini Tuhan kami menyerahkan ibadah pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Berkati sidang jemaat-Mu Tuhan yang sebentar lagi akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Layakkan hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar melalui kebenaran firman Tuhan ini jemaat Tuhan diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sumber berkat kami yang hidup, hamba berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini hari yang luar biasa sekali buat bangsa dan negara kita. Karena besok
kita akan bersama-sama memperingati Hari Kemerdekaan RI yang ke-75 ya. Bagaimana bangsa kita ini kita mengenang kembali pernah ternyata mengalami penjajahan yang cukup panjang selama 350 tahun. Bangsa kita diperbudak baik oleh Belanda, oleh Inggris maupun oleh Jepang. Itu merupakan sejarah. Kita diperbudak oleh Jepang yang terkenal dengan istilah Romusanya, di mana kita diperbudak untuk kerja paksa. Dengan bangsa Inggris kita diperbudak untuk membuat jalan, dipaksa membuat jalan dari Anyer sampai Panarukan, bahkan Belanda dan lain sebagainya. Bapak Ibu, karena menyangkut Hari Kemerdekaan, maka firman Tuhan hari ini saya memberikan sebuah tema, dimensi keselamatan dari perbudakan dosa. Sama sebenarnya bahwa kehidupan kita pernah juga diperbudak oleh dosa, sehingga setiap apa yang kita perbuat cenderung mengarah kepada dosa. Apa yang kita perbuat senantiasa kita mengikuti dengan yang namanya keinginan-keinginan dosa, atau di dalam istilah Alkitab dikatakan istilah keinginan-keinginan daging, Bapak Ibu ya. Nah, oleh sebab itu tema hari ini memang saya sengaja dimensi keselamatan atas perbudakan dosa. Bapak Ibu, berbicara tentang keselamatan sudah barang tentu ini banyak pandangan-pandangan para ahli teolog-teolog ya. Tetapi pagi hari ini saya tidak akan berbicara tentang pandangan Calvinis, tentang pandangan Armenian atau pandangan Calbar, Zwingli dan lain sebagainya. Tetapi saya akan berbicara fokus kepada kebenaran firman Tuhan. Memang ada yang mengatakan keselamatan itu kita sudah diselamatkan. Sejak kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita sudah dibebaskan dari perbudakan, kita sudah diselamatkan. Ada yang memiliki pandangan bahwa keselamatan ini sebuah proses, di mana tergantung kita menjalani kehidupan ini, di dalam proses kehidupan inilah nanti menentukan bagaimana kita selamat atau tidak. Ada yang memiliki juga pandangan bahwa keselamatan itu berbicara nanti masa depan. Setelah nanti itu kita meninggal, mati, maka kita akan mengalami keselamatan yang sebenarnya. Bapak Ibu, memang ada banyak pandangan-pandangan tentang keselamatan. Tapi pagi hari ini saya akan berbicara tentang 3 dimensi tentang keselamatan. Saya tidak berbicara tentang 3 fase keselamatan, karena tidak ada urutan sama sekali, tapi saya berbicara tentang 3 dimensi tentang keselamatan. Yang pertama Bapak Ibu, yang bernama justification atau pembenaran ya. Kenapa saya berbicara yang pertama ini, saya masukkan kepada justification atau pembenaran? Karena manusia itu memiliki 2 masalah, baik masalah dosa maupun masalah kejatuhannya itu sendiri Bapak Ibu. Masalah dosa, moral dan spiritual manusia itu terpolusi. Tapi kalau saya pakai istilah terpolusi kelihatannya cuma sekian persen ya. Kalau saya mengatakan lebih cenderung sudah terkontaminasi dengan dosa. Dan dampak dari kejatuhannya itu sendiri bahwa manusia lebih cenderung melakukan hal-hal yang tidak bisa memenuhi harapan-harapan daripada Allah. Oleh sebab itu manusia membutuhkan yang namanya justification atau pembenaran yang daripada Allah. Karena manusia tidak akan sanggup untuk melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, melakukan di dalam perjanjian lama itu yang namanya hukum Taurat, untuk menjadi benar di hadapan Allah. Dengan standar kekudusan Allah yang luar biasa, manusia tidak mungkin untuk mencapai standar pembenaran di hadapan atau di mata Allah.
Oleh sebab itu manusia membutuhkan sebuah justification, pembenaran daripada Allah sendiri. Di dalam Roma pasal 3 ayat 20 sampai 24, saya akan bacakan buat Bapak Ibu semuanya. Roma pasal yang ketiga ayat 20 sampai ayat 24, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Jelas bahwa tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan setiap hukum Taurat. Tidak bisa. Ayat selanjutnya, ayat 21 mengatakan, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi. Ayat 22, yaitu kebenaran Allah karena iman. Jadi sekali lagi, yaitu kebenaran Allah oleh karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Bagi semua orang, tapi yang percaya. Sebab tidak ada lagi perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia, sekali lagi ayat 24 ini poinnya, titik beratnya. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Kristus Yesus. Jadi Bapak Ibu, pembenaran yang kita peroleh ini murni bukan karena hasil perbuatan kita. Beda dengan kemerdekaan yang ada di bangsa Indonesia ini. Bangsa Indonesia menerima kemerdekaan oleh karena mereka berjuang. Para pahlawan, orang-orang pendahulu kita berjuang, mereka mengalami peperangan dan lain sebagainya sehingga mengalami sebuah kemerdekaan. Tetapi kita berbicara di dalam kekristenan, kemerdekaan itu membutuhkan sebuah pembenaran terlebih dahulu. Dan pembenaran ini bukan karena kita melakukan, bukan karena kita berjuang, tetapi Alkitab dengan jelas, dengan tegas mengatakan karena oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Hanya oleh karena penebusan korban Tuhan Yesus di atas kayu salib inilah kita yang percaya dibenarkan. Kita yang percaya kita diposisikan benar di hadapan Tuhan. Kita yang percaya diposisikan sudah layak di hadapan Tuhan. Ini mujizat yang luar biasa sekali bagi orang-orang percaya, Bapak Ibu. Ini sebuah mujizat yang luar biasa sekali yang diterima oleh manusia. Mereka percaya, Alkitab mengatakan, Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, ayat yang sangat terkenal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini yang dimaksud pembenaran oleh Allah sendiri bagi kita yang percaya. Bapak Ibu, saya membuat sebuah ilustrasi ya. Manusia kenapa dengan melakukan seluruh kekuatannya tidak bisa istilahnya benar di hadapan Allah karena tidak bisa memenuhi standar pembenaran daripada Allah. Ya, karena terlalu banyak hukum-hukum yang ada di dalam hukum Taurat sehingga satu saja salah, maka orang itu berdosa. Tidak ada dosa kecil, tidak ada dosa besar. Semuanya sama. Berdosa berarti salah di hadapan Tuhan. Ya, oleh sebab itu dibutuhkan sebuah pembenaran. Nah, Bapak Ibu, saya pernah melemparkan sebuah pertanyaan. Mana lebih mudah orang berbuat dosa atau orang berbuat kebenaran firman Tuhan? Banyak yang menjawab
lebih mudah orang berbuat dosa? Sebenarnya jawabannya tergantung orang itu sudah mengalami pembenaran enggak. Kalau kita sudah mengalami sebuah pembenaran daripada Tuhan, maka akan sulit kita untuk berbuat dosa. Contoh, saat ada kesempatan untuk mencuri, anak-anak Tuhan akan sulit sekali untuk mencuri barang yang bukan miliknya. Tetapi bagi orang yang belum menerima pembenaran daripada Allah, dia akan gampang sekali untuk mencuri barang yang bukan miliknya. Ini yang saya sebut bahwa pembenaran, dampak dari pembenaran daripada Allah ini, roh Allah ada di dalam kehidupan kita. Dimensi kedua, bukan saja kita menerima justification atau pembenaran daripada Allah, tetapi kita juga akan mengalami yang saya sebut sebagai sanctification atau penyucian atau pengkudusan. Ya. Penyucian kehidupan kita atau pengkudusan kehidupan kita ini sebuah proses kondisi moral spiritual yang membawa kita ini agar kita ini benar-benar layak di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Jadi sejak kita dibenarkan, kita disucikan. Alkitab mengatakan sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Ini tidak bisa dilakukan oleh diri kita sendiri. Makanya tadi saya menyebutkan bahwa sanctification atau penyucian ini merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh Allah, oleh pribadi Allah, di mana proses penyucian ini, kata suci sendiri sebenarnya memiliki sebuah makna, Bapak Ibu. Kata suci sendiri sebenarnya memiliki sebuah makna bahwa kita ini dipisahkan, ya, dipisahkan. Arti kata suci kudus itu maknanya kita dipisahkan, dikhususkan untuk Allah. Jadi kita ini dipisahkan, kita dikhususkan untuk Allah, dan kita menjadi milik Allah, Bapak Ibu. Nah, ini kan luar biasa sekali. Nah, sejak kita ini dikhususkan dan menjadi milik Allah, kita ini sudah dilepaskan dari kegelapan juga. Makanya di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9, ya kan, mengatakan kamulah bangsa yang terpilih. Siapakah yang terpilih? Adalah orang-orang yang percaya. Kita sebagai anak-anak Tuhan ini, kita sebagai bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah. Jadi saat kita percaya kepada Allah, kita ini menjadi milik Allah. Ini sesuatu yang luar biasa sekali. Pertanyaannya adalah, kenapa sekarang orang-orang yang mengaku bahwa dia ini percaya kepada Tuhan Yesus, milik Tuhan Yesus, milik Allah sendiri, tapi kok masih bisa juga jatuh dalam dosa, masih bisa juga hidup di dalam dosa? Bapak Ibu, ada beberapa pertanyaan yang menanyakan demikian. Ada sebuah ilustrasi, Bapak Ibu. Saya teringat sebuah kisah cerita tentang Ramayana. Satu saat di dalam kisah Ramayana ini, Rama dan Sinta ini berburu di tengah hutan. Akhirnya Rama meninggalkan Sinta untuk mengejar seekor kijang atau rusa. Tetapi sebelum meninggalkan Sinta, Rama itu mengeluarkan senjata, karena Rama terkenal dengan kesaktiannya, itu membuat lingkaran dari senjatanya itu. Dengan lingkaran itu, Sinta diwanti-wanti, dipesankan jangan sekali-sekali keluar dari garis itu, ya. Karena dari luar tidak akan bisa masuk ke situ, karena kesaktiannya Rama, katanya begitu dalam kisah itu. Nah, setelah itu Rama meninggalkan, Sinta ada di dalam garis yang sudah dibuat oleh Rama. Tetapi yang namanya Rahwana itu datang dengan menyamar sebagai orang tua dalam kisah itu, tahu bahwa itu Sinta ingin direbut oleh Rahwana, sehingga pada waktu itu Rahwana yang sudah menjelma atau istilahnya merubah dirinya menjadi orang tua itu berusaha memberikan sesuatu kepada Sinta, sehingga Sinta ini kasihan, merasa iba,
Sinta ini mengambil barang pemberiannya Rahwana yang berubah jadi orang tua tadi. Nah, saat mengambil barang dari Rahwana tadi, tangan ini keluar dari garis itu, dan saat itulah Rahwana merebut Sinta karena sudah keluar dari garis. Sama persis sebenarnya ilustrasi ini, atau istilahnya ya analogi dari kisah ini sangat masuk akal sekali, bahwa kita ada sebagai milik Allah. Allah akan melindungi, Allah akan menutup bungkus. Tetapi saat kita mau mengeluarkan diri dari koridor-koridor yang Allah sudah tetapkan, maka kesempatan iblis untuk merebut kita dari garis yang sudah Allah tetapkan. Jadi Bapak Ibu, kita ini menerima penyucian yang luar biasa sekali daripada Allah, pekerjaan yang luar biasa daripada Allah. Ya, ini suatu tindakan supranatural yang mana manusia tidak bisa melakukannya. Hanya oleh Allah sendiri yang sanggup untuk melakukan itu semuanya, Bapak Ibu. Dimensi yang pertama adalah justification atau pembenaran daripada Allah. Kedua adalah sanctification atau istilahnya penyucian atau pengkudusan. Dimensi yang ketiga sekarang adalah glorification, glorifikasi, kemuliaan Bapak Ibu. Dimensi yang ketiga adalah kemuliaan. Kata kemuliaan pertama kali muncul dalam perjanjian lama dalam bahasa Ibrani, itu bernama kavod. Kavod itu memiliki makna kehormatan atau kemegahan. Ini dalam perjanjian lama. Nah, terus muncul dalam terjemahan Septuaginta. Dalam terjemahan Septuaginta, Septuaginta itu angka 70 ya dalam bahasa Yunani, dan 70 ini adalah 70 cendekiawan yang menerjemahkan Alkitab dari bahasa Ibrani ke bahasa Latin ya. Nah, kata kavod itu diterjemahkan dalam Septuaginta itu doksa, doksa. Itu dalam bahasa Yunani sekuler ya, memiliki makna reputasi atau kehormatan. Nah, ini luar biasa sekali Bapak Ibu. Jadi saat kita ini dibenarkan oleh Allah, kita terus hidup di dalam kesucian, kita mau mengkhususkan diri, memisahkan kehidupan kita dari dunia atau keduniawian, dan kita mau hidup di dalam koridor-koridornya Allah, di dalam garis-garisnya Allah, maka yang namanya kehormatan, kemegahan atau reputasi itu yang dengan sendirinya akan mengikuti kita. Ini dimensi yang ketiga tentang glorification atau kemuliaan yang Tuhan akan berikan. Di dalam Roma pasal 8 ayat 28 sampai 30 saya akan bahasakan. Roma pasal 8 Bapak Ibu ya. Roma pasal 8 ayat 28 sampai ayat yang ke-30, demikian bunyinya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Allah akan mendatangkan kebaikan, tapi bagi mereka yang mengasihi Dia, yang mengasihi Tuhan, ya. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambarannya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ayat 30 poinnya ditekankan. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, siapa yang ditentukan dari semula? Kita, orang-orang yang percaya. Mereka itu juga dipanggilnya. Siapa yang dipanggil? Kita, orang-orang yang percaya, kita dipanggil. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga yang dibenarkannya. Saya tadi sudah menjelaskan, siapa yang dibenarkan adalah kita-kita orang-orang yang percaya. Kita-kita yang dibenarkan. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakan. Bapak Ibu, kita sudah dipanggil, kita sudah dipilih, kita sudah dibenarkan. Kita mau hidup suci, hidup kudus, mau memisahkan diri. Kita ingat, kita menjadi milik Tuhan.
dan kita mau berjalan sesuai dengan arahan-arahan Tuhan, sesuai dengan kebenaran-kebenaran Tuhan, maka kemuliaan dalam terjemahan bahasa Indonesia yaitu kehormatan, kemegahan atau reputasi itu akan mengikuti orang-orang percaya yang hidupnya berjalan di dalam kekudusan Allah. Mereka-mereka yang menerima pembenaran daripada Allah. Bapak Ibu, dimensi keselamatan ini luar biasa sekali bagi kita orang-orang percaya. Sangat disayangkan kalau kita tidak hidup di dalam kekudusan. Oleh sebab itu, mari saya mengajak Bapak Ibu semuanya sebagai orang-orang percaya yang sudah dipanggil, yang sudah diarahkan untuk mau berjalan di dalam pembenaran, kebenaran demi kebenaran, sehingga kita hidup di dalam pembenaran Allah dan hidup di dalam kesucian. Maka sekali lagi kemuliaan, yaitu kehormatan, kemegahan, reputasi akan terus mengiring kita. Mari tim musik, luar biasa sekali. Mari tim musik, kita akan nyanyikan satu lagu untuk mengakhiri kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Pembenaran, keselamatan, penyucian adalah hasil karya murni daripada Tuhan. Oleh sebab itu, sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, mari kita hidup di dalam kekudusan. Kita mau hidup di dalam jalan-jalan Allah. Haleluya. Kita nyanyikan satu pujian. Amin. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau bersertaku. Haleluya Yesus. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku.
Kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu yang sungguh menguatkan kami, sungguh mengajarkan kami untuk terus berpegang padamu Bapa. Kami mau terus berjalan bersamamu. Kami percaya apapun masalah yang kami hadapi, kemenangan demi kemenangan itu Tuhan sediakan buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya, hey, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya, hey, soraklah, haleluya, haleluya. soraklah. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini Engkau izinkan kami ibadah. Kami bersyukur Engkau hadir di tengah-tengah kami dan memberkati kami semuanya. Berkati seluruh sidang jemaat Tuhan, baik yang hadir maupun yang tidak sempat hadir pagi hari ini. Berkati mereka semuanya yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan pertemukan mereka dengan pekerjaan Tuhan. Mereka yang sedang dalam permasalahan, Tuhan tolong berikan mereka jalan keluar, berikan mereka solusi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, mereka yang sedang sakit Tuhan lawat mereka, sembuhkan mereka dengan kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan sidang jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan datang kembali. Haleluya. Dan semua yang percaya katakan amin. Salam.